Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan kita semua, sehingga dengan nikmat itulah kita masih merasakan Ramadan pada kali ini, masih merasakan sholat isya dan tarawih secara berjamaah, dan kemudian dilanjutkan dengan tausiah pada tarawih. Kemudian salawat bertangkaikan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang bersalawat kepada beliau akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin para jamaah Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Dalam surah Luqman ayat 12 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, yang artinya, dan sungguh telah kami memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Pada ayat ini dapat kita ambil beberapa poin yang amat sangat penting, yaitu peran seorang ayah yang terdapat pada nama surat ini, yaitu Luqman. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Luqman itu ialah bukan seorang nabi ataupun rasul, bukan juga seorang ulama, akan tapi Luqman sini ialah orang biasa, seorang ayah biasa. Akan tetapi karena pendidikannya kepada anaknya yang sangat begitu luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencantumkan nama Luqman dalam Al-Qur'an.
Kembali pada ayat tadi, walaqad ataina Luqman, dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman al-hikmah, suatu hikmah. Apa hikmah yang telah diberikan Allah kepada Luqman? Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih, barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kalimat bersyukur sering kita dengarkan bersama. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala keadaan, bersyukur atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Kita memang dipinta untuk selalu bersyukur. Akan tetapi banyak dampak negatif kepada orang yang tidak bersyukur. Orang tidak bersyukur selalu dibayangi oleh segala sesuatu, oleh ini dan itu. Jika dari kita tidak bersyukur, maka hidupnya tidak tenang, pasti. Sudah punya uang 500.000, masih kurang. Sudah diberi 10 juta, masih pengen lagi 20 juta. Sudah dikasih motor, mobil, masih kurang. Katanya motornya kalau belum Ninja, kalau belum NMAX, belum nikmat. Kalau mobilnya masih Kijang dan belum Pajero, masih nggak bisa bersyukur. Makanya susah. Sehingga ditekankan oleh Luqman pada ayat ini, bersyukurlah kepada Allah, maka dia akan bersyukur pada dirinya sendiri. Toh, jika kita bersyukur, hidup kita akan tenang. Bisa dibedakan kehidupan orang bersyukur dan tidak bersyukur. Orang yang bersyukur akan selalu tenang dengan kehidupannya, walaupun hidup di rumah yang pas-pasan, makan dengan lauk yang itu-itu aja. Akan tetapi jika dibarengi dengan syukur, maka hidupnya akan tenang. Berbeda dengan orang yang kaya, yang memiliki kelebihan harta, rumahnya lebar, mobilnya 5, motornya 5, akan tetapi jika belum bisa untuk bersyukur, hidupnya akan terlalu terbayang-bayang oleh segala sesuatu. Hidupnya tidak akan tenang. Maka lebih baik para jamaah, ya walaupun dengan harta yang pas-pasan, yang mungkin hanya cukup untuk menghidupi keluarga, itu lebih baik daripada dengan harta yang lebih, akan tapi kita tidak bisa untuk bersyukur. Dan kemudian pada keselanjutan ayatnya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Kembali lagi dengan kebaikan Allah. Walaupun harta yang kita miliki ini ialah titipan dari Allah, Allah telah menguji kita seberapa bisanya kita untuk bersyukur kepadanya. Akan tapi pada ayat ini, jika
tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Jadi walaupun telah memiliki rumah yang luas, telah memiliki tanah yang lebar, telah memiliki mobil yang banyak, motor yang banyak, jika dia tidak bersyukur, ya Allah bodoh-bodoh amat, nggak akan ya mungkin kebanyakan orang kaya itu sering mendapati masalah berupa istidraj, bisa bahwasanya hartanya banyak, harta ini sampai lupa dengan Allah. Banyak orang yang memiliki banyak harta dan hidupnya seperti itu. Salah satu contohnya ialah Qarun. Qarun memiliki banyak harta, memiliki kekayaan yang amat luar biasa. Akan tapi sebelum Qarun menjadi kaya, dia tekun untuk beribadah, selalu bermunajatkan doa kepada Allah. Akan tapi setelah diberikan banyaknya harta, banyaknya kekayaan, dia lupa. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, jangan sampai ketika kita diberikan banyak harta, setelah gajian, setelah panen, jangan sampai dengan harta yang masuk, dana yang masuk, ekonomi yang masuk kepada kita, jangan sampai dengan hanya hal yang sepele seperti itu membuatkan kita kufur kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di ayat 13 Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa idh qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu, ketika Luqman memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kamu bersyirik, mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu ialah kezaliman yang sangat besar. Hadirin para jamaah rahimakumullah, dahulu Luqman sampai menasihati kepada anaknya, memberi peringatan, tanbihat untuk tidak berbuat syirik. Memang pada zaman dahulu maraknya perbuatan syirik yang mayoritas mereka menyembah berhala, yang mayoritas mereka meyakini sesuatu selain Allah, meyakini misal senjata, pohon, hewan, atau lain-lain. Akan tapi kita jangan sampai kalah. Yang hidup zaman sekarang, ya walaupun sudah sedikit kita lihat, malah insya Allah tidak ada orang muslim yang menyembah patung, yang meyakini sesuatu selain Allah, yang mengibadahi sesuatu selain Allah. Jika memang ada, jangan sampai bosan untuk para orang tua mengingatkan kepada anaknya agar tidak berbuat syirik, karena syirik itu ialah perbuatan yang zalim. Kenapa syirik dikatakan suatu perbuatan yang zalim? Karena zalim ini memiliki makna sendiri, yaitu
tidak menempatkan suatu pada tempatnya. Kita manusia yang diciptakan oleh Allah, yang tujuan kita diciptakan ini tidak lain dan tidak bukan itu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akan tapi ketika telah diciptakan dan hidup kita di dunia, kita penuhi segala keseharian kita untuk mempersekutukan Allah, maka kita tergolong oleh orang-orang yang zalim, telah bersyirik kepada Allah dan melakukan suatu kezaliman. Double berarti. Maka dari itu para jamaah sekalian, janganlah kita sampai bosan untuk mengingatkan saudara atau anak-anak untuk tidak berbuat syirik, karena syirik ini termasuk salah satu tobat yang tidak bisa diampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Hadirin para jamaah rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. 2 ayat dari surah Al-Luqman yang berisikan suatu nasihat pendidikan seorang ayah kepada anaknya, dan semoga nasihat seorang Luqman yang tercantum pada ayat ini dapat kita amalkan juga sebagai peran ayah kepada anaknya pada zaman sekarang. Amin. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada salah kata saya mohon maaf sekali lagi, dan kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim, nasrun minallahi wa fathun qarib. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.